Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayah bunda, bang kakak yang baik yang dirahmati Allah, keluarga besar dan jamaah Masjid Sabilul Muttaqin. Sabil itu artinya jalan. Al-Muttaqin itu orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam tingkatan Muttaqin itu levelnya level 3 dari bawah. Jadi level paling rendah itu An-Nas namanya. Manusia. Di atas manusia ada namanya Muslim. Syaratnya cuma satu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia sudah bersyahadat, bahasa anak sekarang lock in, ya kan? Dia sudah, berarti dia dianggap orang Islam. Itulah yang kita diingatkan setiap hari Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi turun perintahnya takwa, tapi matinya Islam. Downgrade. Bisa dipahami kira-kira ya bunda? Bisa ya? Saya pakai bahasa Indonesia, enggak bisa bahasa Jawa saya. Jadi pakai mboten napa-napa nggih. Pakai bahasa Pontianak campur-campur Melayu gitu. Kayak Upin Ipin aja gitu. Ya bunda dengarnya kayak dengarkan Upin Ipin. Jadi bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Turun. Dia levelnya yang paling rendah tadi apa? Nas, manusia. Yes, manusia, mau dia kafir, mau dia tidak beriman, mau dia percaya Tuhan tapi dia nggak mau terikat sama satu agama tertentu. Pokoknya terserah. Yang penting dia ada hidungnya, ada mata, ada telinga, bentuknya begitu. Ini manusia, udah gitu aja. Makanya ada istilah tuh kemanusiaan. Lawannya kemanusiaan, kesetanan, kebinatangan. Ya. Oh ada binatang kemarin, ikan paus yang orka ya, yang warna hitam putih. Udah bertahun-tahun bersama pelatihnya, ternyata dibunuh pelatihnya, dimakan dan mati gitu. Karena dia ngelihat pelatihnya tuh ada rambutnya dikuncir. Dikira mainan, digigit. Kok bisa? Ya namanya binatang, nggak ngerti. Tapi segalak-galaknya binatang, singa misalnya gitu, nggak ada yang makan anak sendiri, itu nggak ada. Apalagi anak singa misalnya bunuh, itu kayaknya belum dengar gitu. Nah tapi ada manusia bunuh ibunya. Ada juga kemarin rame istri bakar suaminya. Nah itulah awal muasalnya ada kalimat menyala abangku. Apa? Menyala abangku. Siapa yang menyala? Suaminya. Habis. Jadi manusia yang level 5. Di atasnya manusia Muslim. Apa syaratnya Muslim? Syahadat. Di atasnya Muslim ada lagi yang nomor 3 ya, bukan nomor tadi yang muttaqin itu nomor 2, sorry. Nomor 3 namanya mukmin. Mukmin itu punya iman. Kalau tadi Muslim itu 5. Di sini rukun Islam ada berapa? 5 ya, sama berarti ya. Soalnya ada yang bilang ya, rukun Islam itu 3. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Sampun, sampai situ aja. Karena zakat nggak masuk. Dia cuma bayar zakat fitrah aja. Zakat mal nggak dihitung.
Karena bagi dia zakat itu pokoknya hitung-hitung sendiri, ya kan, hitung-hitung dewe, apa hitung dewe itu? Hitung dewe, habis itu bagi-bagi dewe gitu. Suka-suka aja pokoknya ini kayaknya zakat saya nih. Nggak bisa gitu ayah bunda. Banyak saya ketemu sama orang, kayaknya bayar zakat, niatnya bayar zakat, tapi ternyata salah akad. Dia pengennya bayar zakat, tapi ternyata yang dia lakukan adalah bersedekah atau berinfak. Maka rukun Islam itu 5, tadi selain syahadat 5. Sama yang kelima, haji. Haji ini jarang dibahas. Makanya jadi simbol pride kalau di negeri apa tuh? Ah, itulah dia. Pak. Nggak nol ya. Pak Haji, iya. Oh, baru. Kalau hajinya ditulis, dia baru noleh. Ada juga udah dipanggil Pak Haji. Pak Haji. Nggak mau noleh. Haji Furoda. Oh iya, nah, gitu. Haji Furoda ya. 500 juta. Baru dia noleh. Setengah M hajinya, baru noleh. Saya mau nanya, boleh nanya? Monggo, boleh nanya. Ayah bunda pernah dengar nama Abu Bakar As-Siddiq? Pernah dengar? Nggih. Pernah dengar namanya Umar bin Khattab? Saya mau tanya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq tuh pergi haji gak? Pertanyaan bukan jawab pakai senyum. Haji gak beliau tuh? Dipanggil haji gak? Haji Abu Bakar As-Siddiq gitu. Pernah dengar? Haji Umar bin Khattab. Pernah dengar? Sekarang saya mau nanya aja, siapa yang manggil? Yang memulai pakai haji-haji ini siapa? Monggo dibaca sejarahnya. Hah? Iya. Tapi di sini katanya kalau nggak pakai haji itu ya nggak mantap. Giliran suruh baca jadi imam langsung bingung. Inna apa ya? Inna atau inna anzalna kan? Inna udah 3 kali inna, jamaah kesel. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gemes. Lama kesuwen lah gitu. Mau teriak kesuwen nggak sampai hati, ya udahlah pokoknya inna lillah. Nah, dari 5 ini yang populer baru 3. Zakat belum populer. Saya sering ketemu sama beberapa orang-orang yang Allah kasih kelebihan rezeki, begitu saya cerita tentang zakat, mereka kaget. Loh Ustaz, berarti selama ini saya bukan bayar zakat ya, infak ya. Yes, enggak apa-apa kalau enggak tahu ilmunya, Pak. Saya bilang enggak tahu, kalau enggak tahu ilmunya enggak apa-apa, Bang. Tapi minimal Abang ngerti, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Hitungnya begini, kita punya gurunya Ustaz Fanani, asli nih orang Jawa Timur. Dewan Syariahnya Masjid Kapal Munzalan. Jadi semua keputusan-keputusan syariah di Masjid Kapal Munzalan konsultasinya sama Ustaz Fanani. Ini teman satu angkatan saya di Gontor, cuma ilmunya dikasih Allah lebih gitu. Doktor beliau ini Pak. S1-nya di Gontor, S2-nya di Brunei Darussalam zakat, S3-nya doktor wakaf ya. Jadi Doktor Fanani, asli produk Jawa Timur. Produk lokal kualitas ekspor ya. Asli nih orang Jawa Timur. Ini diimpor, pemain naturalisasi. Saya minta setelah beliau selesai S3-nya di Brunei Darussalam, saya bilang bantu saya bilang. Saya ini tidak punya ilmu. Karena saya dulu lulus Gontor tuh makbul Pak. Makbul tuh kalau nilai ya cuma 6. Lulus Gontor dengan nilai makbul. Nah, ngibur dirinya gini, ya Allah semoga saya juga makbul di hadapan Allah gitu. Diterima di hadapan Allah. Ada Dokter Fanani, monggo nanti kalau mau nanya-nanya tentang zakat, konsultasi tentang zakat, tentang infak, tentang syariat boleh ya. Saya balik ke Pontianak, panjenengan tahan aja beliau gitu ya. Bikin sesi-sesi gitu. Tanya jawab fikih, tanya jawab seputar zakat, wakaf. Monggo silakan, nah gitu kira-kira. Dokter Fanani. Lalu setelah selesai tadi mukmin, orang beriman tuh 6. Beriman pada Allah, terus malaikatnya, terus kitab sucinya, para nabi, terus lupa hari kiamat, ya kan? Di Indonesia tuh hari kiamat, padahal dalam Islam tuh ada 2.
Yang satu namanya Yaumus Sa'ah. Apa yang pertama namanya? As-Sa'ah itu kayak di Indonesia nih hari H. Sampai hari ini kita tidak bisa tahu H itu apa gitu. H-1. Apa H-nya itu? Haji mungkin ya. Hari H tuh hari. Kenapa nggak hari G, hari F gitu? Pak tahu nggak Pak kira-kira kenapa disebut hari H? Sampai sekarang. Saya tanya berapa orang nggak ada yang bisa jawab. Kenapa hari H? Nggak hari B, hari Q gitu. Hari S misalnya gitu. Hari jadi. H-nya itu apa? Hah? Haji. Jadi hari H, the day. Hari H itu kata Allah, as-sa'ah, itu as-sa'ah artinya waktu. Waktunya kudune yo ngono gitu. Apa hari H itu? Kehancuran, kematian, porak-poranda, terpisah. Itulah hari H. Seram, gunung-gunung berterbangan kayak kapas. Kata salah satu ulama belum mengatakan umat yang paling buruk adalah umat yang masih hidup pada saat kiamat sedang terjadi. Jadi ayah bunda jangan bercita-cita, saya mau nengok kiamat nanti. Bagaimana sih gunung terbang? Jangan ya dek ya. Berdoalah semoga wafat sebelum itu. Jadi kalau Yaumus Sa'ah itu tiupan pertama, meninggal semuanya. Mati semuanya, hancur semuanya, tabrakan itu planet-planet. Itu hari H. Setelah itu ada jeda dari Yaumus Sa'ah ke hari selanjutnya tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itulah disebut dengan Yaumul Qiyamah. Dari kata-kata qoma yakumu kiamatun. Nah, kiam itu kebangkitan. Kalau tadi identiknya dengan kehancuran, kalau ini identiknya dengan kebangkitan. Satu hari baginda Rasulullah diceritakan ketika Yaumul Qiyamah, di hari H-nya itu, di hari kebangkitan itu, didampingi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah sudah membangkitkan lagi semua manusia setelah Yaumus Sa'ah, hari kehancuran kemarin. Maka pada hari ini ya Rasulullah, persiapan semua dihisap, persiapan semua manusia diminta pertanggungjawabannya. Malaikat-malaikat sibuk dengan tugasnya. Dan malaikat Ridwan menyiapkan surganya. Malaikat Malik menyiapkan nerakanya. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya selama di dunia. Diceritakan tentang indahnya surga, diceritakan juga tentang seramnya neraka. Dalam cerita tersebut dikatakan baginda Rasulullah seperti tidak bergeming. Kayak enggak respon gitu dengar cerita surga ini. Dan yang Rasulullah tanya pertama kali adalah aina ummati, di mana umatku? Mau meninggal nyebut kita, bangkit pertama kali nanyain kita. Masya Allah. Maka ya bunda abang kakak, jangan hianati cintanya dan sayangnya kanjeng Nabi sama kita. Mudah-mudahan sholawat itu tidak hanya sampai di bibir kita, tapi masuk ke relung hati kita. Kita sayang cinta sama beliau dan tidak mengkhianati beliau. Kenapa panjenengan nutup aurat? Ya sayang sama kanjeng Nabi. Kenapa panjenengan bangun di waktu malam saat orang lain pada tertidur? Ya saya sayang sama kanjeng Nabi, pengen ketemu sama beliau. Kenapa lo panjenengan ini tidurnya kurang, capek-capek, ngurusin umat, ngurusin anak yatim, berkhidmat sama ulama, bersedekah. Saya pengen baginda Rasulullah senyum sama saya. Itu mahal banget. Ada salah satu hamba Allah yang saya pernah temuin, saya tanya, panjenengan kenapa kok suka sekali berbagi, suka sekali begini. Beliau bilang sama saya itu kalau melakukan itu hati saya senang dan saya membayangkan Allah dan Rasulullah tersenyum kepada saya. Saya terus terang belum pernah dengar itu dari siapapun kecuali dari beliau. Itu bikin saya kayak nge-freeze gitu, terdiam. Kok bisa ada orang punya pikiran sampai ke sana gitu? Membayangkan. Dan ternyata saya cari ayatnya, ada ternyata di Quran. Ayah bunda mau lihat gak ayatnya? Mau tahu gak?
Orang yang suka memberi itu atau suka berbagi itu, dan itu tanda-tanda sabilul muttaqin. Kan Ramadan itu kan mendidik kita untuk bertakwa. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa sih tanda-tanda orang bertakwa? Nomor 1, orang bertakwa itu di surah Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berinfak di waktu lapang maupun sempit. Pertanyaannya, mana yang lebih mudah? Berinfak di waktu lapang ataupun di waktu sempit? Hah? Hah? Apa bahasa sininya? Saya tahu yang 2C itu aja. Yang halus apa yang halus teman ini? Oh, itu terlalu vulgar itu. Saya tahu yang COCOT tahu saya. Apa yang halusnya apa? Di sini nggak ada bahasa halus ya. Jawa Timur is to the point aja ya. Kapan berinfak yang mudah? Di waktu lapang. Kalau bahasa Pontianaknya iya ke. Tukang becak. Nyon sewo ini tukang becak. Contoh aja. Punya uang 50.000. Temennya datang. Cak, gitu, tukang becak kan. Saya nggak punya duit. Mau makan untuk anak istri. Boleh nggak saya pinjam 25.000? Apa kata tukang becak? Monggo. Nih, gak usah pinjam, saya kasih. Apa kasih tuh? Tak kei. Tak tuh bukan tidak ya. Soalnya bahasa Jawa pertama kali saya dengar, tak ambilkan. Oh, enggak diambilkan. Toto datang. Kok diambilkan? Tadi tak diambilkan. Waktu pertama kali saya ke Jawa ya. Pertama kali masuk Gontor, teman saya kan banyak yang dari orang Jawa. Saya bilang, di mana ngambil minum ya? Udah tenang, kita duduk aja di sini, tak ambilkan. Tak ambilkan. Melayu kalau tak ambilkan tuh tidak diambilkan. Ternyata di dalam bahasa Jawa tak ambilkan tuh biar saya ngambilin gitu loh. Gitu. Memang harus belajar bahasa itu ya. Ada pepatah ulama tuh, siapa yang belajar bahasa suatu kaum selamat dari azabnya. Tak cupuk ke. Nah, itu. Dah? Sampai mana tadi? Tukang becak. Kata tukang becak, sudah usah pinjam. Tak kei wae. Ambil. Berapa yang disedekahkan tukang becak? 20.000. 25.000, sorry. 25.000. Berapa 25.000 itu? 50% bos. Dari harta yang dia punya. Karena besok baru dapat 50.000 lagi. Satu hari. 50.000. Tadi malam cerita sama salah satu paskas. Zaman-zaman ngerintis hidup katanya habis bangkrut babak belur. Satu hari paling banyak dapat 20.000 rupiah. Saya dulu jualan bubur di pinggir jalan 2012, 2013, baru pulang dari Malaysia itu, alhamdulillah 6 porsi bubur, nggak laku bunda. Yang bikin nangis tuh karena Wawa yang buat. Ya Allah, saya bilang 6 porsi yang aku jual nih. Setengah 4 subuh tuh Wawa tuh udah bangun, masakkan bubur ayam kampung, sama bikinkan nasi kuning. Nah itu ada checklistnya tuh, telur dadar, sambal, apa tuh. Saya jualan di depan tuh. Bang Adiansa itu yang, itu saksi tuh nih. Apa bang? Jualan biasa. Alhamdulillah nggak laku bunda. Dan warungnya tutup husnul khotimah. Mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tutup, warung nasi kuning saya tutup. Bubur ayam kampung tutup. Karena cuma 6 porsi, tidak laku. Kemudian apa namanya, jual bakso. Ada bibi saya tuh pandai bikin bakso. Saya ambil baksonya pakai rombong gitu. Alhamdulillah juga tidak laku. Akhirnya saya bagi-bagikan gratis. Semuanya husnul khotimah, alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah husnul khotimah? Karena kalau saya masih jualan bakso, jualan bubur ayam kampung, kita tidak ketemu. Allah paksa saya ngurus masjid. Makanya doanya, Allahumma paksain. Jadi saya terpaksa dan dipaksa Allah untuk masuk ke masjid. Di situ saya belajar nyikat WC, belajar azan, belajar memaksa diri supaya on time ke masjid. Alhamdulillah dengan izin Allah, jadilah Masjid Kapal Munzalan seperti yang ayah, bunda, abang, kakak dengarkan sekarang itu. Saya juga penumpang, tidak punya jasa. Duit itu bukan duit saya, duit orang-orang baik yang kami terima lalu kasih. Gimana rumusnya? Terima, kasih. Pokoknya masuk,
geser lagi. Jadi tidak sempat ngendap. Saldonya lebih sering minus. Kenapa kok cepat bagikannya? Karena sering lihat orang-orang yang hidupnya susah. Karena saya pernah susah. Jadi modalnya ngurus masjid, yang terima kasih itu modalnya ini. Bukan ini. Kalau pakai ini nanti hitung-hitungan. Tapi kalau pakai ini, kita pasti bisa bikin program yang bagus-bagus. Karena ini nggak pernah berdusta. Hati nggak pernah bohong. Nah ini ada abang saya di Gorontalo, Bang Juliansa. Saya tanya, Bang, apa modalnya ngurus masjid, Bang? Dia bilang, air mata. Nangis. Nangis di mana? Di atas sejadah. Saya datang ke masjid beliau di Gorontalo. Kayak tidak percaya gitu. Nah, modalnya ngurus masjid sebenarnya dua aja. Satu, hati untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang kedua, air mata supaya bisa nangis dan puas-puas minta sama Allah yang Maha Kaya. Sering orang datang ke Munzalan, ke Pontianak, nanya, Ustadz bagaimana mengatur ini manajemen, bagaimana mendatangkan donatur? Jawaban saya cuma satu, wallahu a'lam bissawab. Sampai hari ini pun saya nggak pernah tahu. Kenapa? Hati donatur atau hati orang baik itu milik Allah. Yang gerakkan beliau-beliau untuk percaya, menyumbang, memberikan hartanya juga Allah. Saya nggak bisa. Udah pernah coba dulu, baik gitu. Gimana? Kayak modus gitu. Nggak dapat apa-apa malah kesal dongkol. Akhirnya sudah, ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha kaya. Ya Allah, ini ada program yang sedang kami jalankan. Tolong datangkan orang-orang baik yang mau membantu, ya Allah. Tolong gerakkan hati orang-orang baik yang mau menolong program kebaikan ini. Hati mereka milik Engkau, ya Allah. Begitulah kira-kira doa kami di pondok. Doa kami karena yang datang bukan orang Pontianak. Sebagian besar dari luar Kalimantan Barat. Bahkan banyak orang Pontianak yang tidak tahu Masjid Kapal Munzalan. Jadi ayah bunda kenal kan misalnya gitu ya. Kenal Masjid Kapal Munzalan. Di Pontianak itu banyak orang yang nggak kenal Masjid Kapal Munzalan. Tidak tahu gitu. Ada yang kemarin tuh rumahnya dekat dengan Munzalan, sudah 10 tahun tidak pernah ke Munzalan, dia bilang. Dulu pernah, setelah 10 tahun tidak pernah. Jadi masjid itu bukan jarak fisiknya, tapi yang berjarak adalah hatinya. Makanya kita disuruh sujud masjid, maka nulis sujud tempat bersujud. Jadi kalau orang tanya, Ustaz gimana caranya datangkan donatur dan segala macam, saya bilang satu, jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu, tidak ngerti. Karena yang gerakkan hati manusia itu Allah. Dua, modalnya air mata. Ya Allah, Engkau maha baik. Kami lagi perlu ini, ya Allah. Hadirkanlah pertolonganmu, tolong kami, ya Allah. Pernah berapa kali tuh Munzalan diuji lah ya, kami tuh diuji. Waktu mau beli rumah di depan masjid, ada rumah di samping itu tahun 2013. Saya datang nanya gitu. Ada rumah di samping masjid. Pak, ini rumah mau dijual, berapa harganya? Waktu itu 550 juta. Terus apa kalimat orang yang punya rumah? Padahal itu muslim ya. Sedih aja rasanya. Beliau bilang gini, kalian tuh masjid, emang punya duit beli rumah saya? Itu saya masih ingat sampai sekarang. Saya yang pergi ke notaris, disuruh bikin jaminan bis 00 itu yang warna hijau yang dulu dipakai untuk ngantar jemput jamaah. Karena kami kan masjidnya cuma 3% muslimnya. Sisanya tuh minoritas, jadi nggak punya jamaah. Mohon maaf nyun sewu. Yang lewat tuh soang, angsa, sama anjing aja di masjid itu. Yang non muslim banyak, memang tempat mereka. Tapi yang muslim harus kita jemput. Nah, ya Ustadz Nur Hasan tuh bagian jemput jamaah. Ada masjid yang jemput jamaah? Nggak ada. Kami jemput Pak. Saya duduk tahu standby, azan, qomat dan segala macam. Ya yang jemputin satu-satu. Dijemput ke rumahnya, bawa ke masjid, selesai diantarin balik satu-satu. Pakai bis itu ya. Jadi sampai segitunya cari jamaah. Nah, bis yang dipakai untuk itu dijadikan jaminan oleh si notaris. Kalau nggak bisa bayar DP, kalau sudah bayar DP dan nggak bisa ngelunasin sampai waktu yang ditentukan, itu saya didiktekan dan saya yang nulis. Saya waktu itu saya emosi, marah-marah. Saya sobek kwitansi itu. Setelah lunas. Perjanjiannya 1 tahun, 550 juta itu kami bayar. Atas izin Allah, 3 minggu lunas. Sampai hari ini orangnya gak berani menemui kita.
Dia titip sertifikatnya ke notaris, habis itu pergi kemana nggak tahu, sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Mungkin malu. Sama ada kejadian satu lagi. Ada rumah mau disewa, tidak mau disewakan, ya kan? Karena bilangnya ini nanti terserah saya, mau saya pakai untuk apa, ini segala macam. Saya subuh-subuh tuh ngerenung, ya Allah, saya bilang ini rumah kami kalau mau beli belum ada duitnya. Tapi kalau nggak dibeli nanti dia rubah lagi, suruh kembalikan seperti awal. Soalnya dulu di depan itu ada kandang anjingnya. Kalau dikembalikan lagi, kok ya rasanya gimana gitu. Doalah habis subuh tuh, sebelum subuh. Ya Allah, saya bilang kalau ini memang punya masjidmu, lunaskanlah dengan cara-caramu. Terus terang kami tidak tahu mau kemana dan mau ngapain kalau nggak sama engkau ya Allah. Pagi bikin video, subuh saya bikin video antara azan dan iqamah. Dengan izin Allah nggak sampai 5 jam sebelum zuhur udah lunas itu rumah. Sekian miliar. Nah jadi kalau ditanya gimana caranya, nggak tahu. Kan yang gerakkan hati Allah. Nah, balik lagi tadi ya, ayah bunda, ayat yang mau saya bahas. Mau dapat ayatnya? Pertanyaannya dulu, mana yang lebih mudah, berinfak di waktu lapang atau sempit? Bu, mana yang mudah, berinfak waktu lapang atau sempit? C-A-C-N K-E-K-M apa? Mulut gitu. Nah, Ustadz doain ya, semoga ruko saya laku. Datanglah si bodoh nih, saya maksudnya. Datang doain, ya Allah semoga laku, mudahkan ya Allah. Begitu laku, hilang ibunya. Nggak pernah lagi jamaah di masjid. Ustadz saya punya tanah, nanti kalau dapat komisi, kalau laku tanah saya Ustadz, insya Allah saya nyumbang untuk masjid Ustadz. Oh iya bu, insya Allah. Dulu saya masih Pluto, polos, lugu, tolol. Kalau ketemu orang-orang begitu pasti saya, iya kan. Sekarang saya diamkan dia. Pas sempit itulah orang banyak berinfak. Karena saya ngurusin infak beras ayah. Dengan izin Allah di bawah pengawasan Ustadz Fanani, syariahnya beliau, itu kurang lebih ada 6.000 pesantren yang terima beras tiap bulan Aceh sampai Papua. Masjidnya kecil cuma 11 meter kali 17 meter. Baitul Mal kita dengan izin Allah ada 35 cabang. Ayah bunda tahu uang yang terkumpul setiap bulan dengan izin Allah bisa beli beras antara 700 sampai 800 ton setiap bulan. Itu sedikit demi Allah sedikit. Kenapa? Karena kebutuhannya 600.000 anak yatim. Satu anak yatim itu, satu penghafal Quran itu makannya 7 kilo per bulan. Jadi kalau 600.000 dikali 7 kilo, berapa? 6 kali 7? 4.200 ton satu bulan baru tercukupi itu. Beberapa daerah karena infaknya turun ya, infaknya tuh jauh di bawah, akhirnya gantian. Bulan ini pondok ini yang dapat, bulan ini pondok ini dapat. Mungkin kita berpikir pondok pesantren itu semuanya mapan, semuanya mampu. Enggak ya bunda. Banyak pesantren itu yang sempat berdoa tuh, Allahumma beras, Allahumma beras. Sudah Allahumma beras. Karena enggak ada berasnya. Sampai ustadzahnya, kiainya, pengasuhnya dan istrinya itu doa tahajud, dia bilang kok kayaknya doa saya belum mempan, kami sambung lagi duha sampai beras datang. Tiba-tiba ada teman-teman paskas mikul, Assalamualaikum, Masya Allah, kami sudah bingung siang nanti mau makan apa. Dengan izin Allah paskas datang. Banyak pondok yang kita ganti-gantiankan. Nah, ayah bunda, abang kakak, berinfak di waktu lapang dan sempit mana yang lebih mudah? Alhamdulillah, sudah taubat ya. Tahu donatur-donatur yang nyumbang itu sebagian besar, lebih dari 90% yang nyumbang itu orang-orang yang sedang sempit. Karena kita mintanya cuma Rp25.000 per bulan. Saya sudah pernah cerita sama orang-orang kaya, orang-orang besar, katanya punya jabatan cerita. Saya ceritain infak beras gak nyambung. Gak connect, padahal 1 ton itu kan cuma 15 juta. Dia punya motor Harley, habis itu dia cerita, setelah selesai dia cerita, saya ini lagi pusing Ustadz bisnis saya ini. Tuh kemarin baru ganti
aki Harley Davidsonnya. Berapa Pak? Saya bilang ganti aki Harley. Cuma 9 juta aja Ustaz. Aku ngomong 25.000 kok tak nyambung. Nggak ada ditanya, oh anak yatim tuh berapa? Nggak ada sambung. Cuma sampai situ aja. Gitu aja. Habis itu, Ustaz saya ini lagi pusing sebenarnya nih. Langsung dia cerita. Kemarin tuh Harley saya mogok, gini cerita. Kemarin teman saya tuh nipu saya juga. Wah banyak dia cerita. Berapa Pak ganti aki? Saya baru tahu aki motor 9 juta. Itu kalau dibelikan dawet, bisa mandi dawet ya. Ternyata berinfak itu yang mudah itu di waktu sempit. Nah ujiannya adalah berinfak di waktu lapang. Nah berinfak di waktu lapang ini ada ayatnya ya Bunda. Boleh nggak berinfak di waktu sempit? Boleh. Berinfak di waktu lapang? Boleh. Apa hadiah untuk orang yang berinfak ini? Nah Allah ajarkan Qur'annya surat 9 ayat 99. Gampang ingatnya. Surat berapa? 9 ayat 99. Monggo. Surat At-Taubah. 999. Gampang ingatnya tuh. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa shalawatir rasul. Kan tadi ada seorang hamba Allah yang bercerita bahwasanya kalau saya berinfak tuh hati saya senang. Lalu saya membayangkan seolah-olah Allah dan Rasulullah itu tersenyum kepada saya. Saya bilang kepada beliau, itu ada ayatnya. Sudah dapat ayah Bunda? Oh yang lain Al-Qur'annya di luar kepala semua ya. Kalau saya harus nyontek soalnya. Jadi 9 ayat 99. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa shalawatir rasul. Ada sekelompok orang Baduy yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia memandang apa yang diinfakkannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau sudah dekat gimana? Kalau ketemu? Senyum. Kalau sudah dekat itu pasti senang. Ketemu tuh ngangenin. Udah pisah pengen ketemu lagi. Itu namanya kalau sudah dekat. Apa yang dekat? Selain fisiknya, hatinya yang dekat. Wassalawatir rasul. Ternyata berinfak itu ayah bunda bukan cuma bisa dekat sama Allah. Tapi juga bisa dapat doa rasul. Doa rasul salah satunya Nabiullah Muhammad SAW. Makanya jangan kaget kalau lihat orang, kalau sudah ngerti ilmu berbagi, itu kayak orang ketagihan. Pokoknya saya bisa ngasih apa ya? Bukan aku entok piro, aku entok opo, tapi kulo saget maringi nopo. 2 bulan saya belajar ini. Apa bahasanya? Kulo saget maringi nopo. Itu pikirannya. Kalau ngerti surat 9 ayat 99. Nah, orang yang dibikin Allah bahagia hidupnya, senang hatinya, tenang hidupnya, itu otaknya selalu berpikir kulo saget maringi nopo. Dan tadi malam saya beberapa waktu ini selama safar ini saya belajar memberi tapi tangannya di bawah. Gimana tuh memberi tangan di bawah? Kata kawan-kawan, kayak orang ngasih rokok, tangannya di bawah, yang ngambil tangannya di atas katanya. Memberi tangan di bawah tuh maksudnya kita memberi tapi tidak merasa diri kita berjasa. Memberi tangan di bawah itu maksudnya kita memberi karena kitalah yang merasa perlu untuk dapat dekat sama Allah dan dapat doa Rasul. Beruntung sekali orang yang dikasih Allah keringanan hati untuk memberi. Kenapa? 1, dapat dekat sama Allah. Yang kedua, dapat doa Rasul. Dapat doa dari Ustaz Abdul Somad aja senang luar biasa. Saya didoakan sama Habib Muhammad bin Anis senang. Ustaz Salim kadang-kadang bikin video kirim doa mendoakan kami. Kami biasanya walaupun fisiknya lagi bencar-bencar di mana-mana sering kirim-kirim doa. Itu senang luar biasa. Bagaimana ya bunda kalau doa itu datang dari Kanjeng Nabi? Keren atau keren sekali? Mantap nggak? Apa tadi bahasa Jawanya? Kulo saget maringi nopo. Itulah sabilul muttaqin,
Jalannya orang bertakwa tuh begitu. Kudune ya ngono. Nah, karena di Jawa jadi udah bisa bahasa Jawa dikit-dikit ya. Kudune ya ngono. Kulo saged maringi nopo, bukan aku entok piro, aku entok opo, endi duitku. Orang yang sabilul muttaqin itu akan bertanya setiap hari, saya bisa ngasih apa? Minimal ngasih doa, banyu, boleh lah. Apa? Oh, ngasih senyum, oke boleh. Iya. Tapi kalau kotak amal lewat nggak bisa disenyumin ya bunda ya, gitu nggak bisa. Dia harus infak, nggak bisa sedekah. Sedekah boleh senyum. Terus apalagi kata Allah, ala innaha qurbatun lahum. Benar kata Allah bahwasanya infakmu membuat engkau dekat denganku. Makanya kalau ketika beliau bilang Allah itu seolah-olah tersenyum kepada saya pas lihat ayat ini, oh iya benar. Allah suka banget sama orang yang dermawan itu, sangat suka banget. Dicintai sekali sama Allah karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ketika ada hamba yang meniru Rahman Rahimnya Allah, Allah tuh sayang, cinta. Walaupun mungkin ya. Walaupun mungkin. Orang yang diberi itu kadang-kadang suka yang nggak tahu diri. Banyak nggak? Yuk. Waktu susah dia datang, waktu senang dia hilang. Coba diulang. Ada nggak? Panjenengan ini korban apa pelaku? Oh, waktu lagi perlu, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Bu Aja, Masya Allah, cium tangan bolak-balik, set A, set B, cium kaki bila perlu. Giliran udah beres urusannya, bisa diblok kita. Kita yang minjamkan duit, kita yang dimarah-marah. Waktu nagih, kita nagih ke dia lebih galak daripada kita. Ada orang begitu? Yang ngutangin, yang minjamin duit, itu liburannya cuma Surabaya, paling jauh Sidoarjo. Yang minjam duit, yang berutang, jalan-jalan di luar negeri. Hai guys, aku lagi di luar negeri guys. Oh alah orang ini. Ojo dikeplai. Mesake dipateni wae. Kok lebih sadis ya? Apa kalau orang-orang kayak gitu? Ojo dikeplai, mesake dipateni wae. Itu rawahu Ustadz Salim Afilah ya. Nanti kalau antum itu dari Ustadz Salim Afilah ya, kalimatnya bukan dari saya. Kami waktu kumpul berempat satu mobil, saya, Uwas, Ustadz Salim sama Habib Muhammad bin Anis. Satu mobil ngobrol, cerita-cerita, tiba-tiba Ustadz Salim bilang, "Ya kalau lihat orang kelakuan orang ini gemes-gemes. Tapi Bib," kata beliau bilang, "oh jadi keplai." Saya dengan Uwas di tengah-tengah, beliau berdua di belakang kan. Kena kerja kan saya. Pokoknya Habib Muhammad bin Anis sama itu langsung masuk mobil, langsung duduk di belakang. Oh jadi keplai. Ustaz Abdul Somad tuh duduk nyandar gini. Oh jadi keplai. Mesake gitu. Dipateni wae. Itu Ustaz Abdul Somad kayak tersedak gitu. Sampai bang ketawa ngakak sepanjang jalan tuh kita ketawa itu aja. Wah saya bilang ngeri juga sama orang Jawa nih. Saya bilang. Iya hati-hati kata Ustaz Salim. Oh jadi keplai. Mesake tapi dipateni wae. Kan ngeri tuh. Senyum, pelok-pelok, tusuk. Ya kan? Masya Allah, katanya tusuk langsung dari belakang. Waduh. Jadi ayah bunda, dapat 2 aja sudah beruntung tuh. 1 apa? Dekat sama Allah. 2, dapat doa dari Rasul. Itu sabilul muttaqin. Jalannya orang bertakwa tuh berinfak di waktu lapang dan sempit. Sempit lebih mudah memang. Tapi lapang tuh lebih senang, lebih mulia, lebih keren, insya Allah. Karena ngasihnya nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Setuju? Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Setuju nggak? Jadi sedekah itu yang mana yang bagus, ayahanda, bunda? Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Setuju? Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Itu masjid saya yang nyumbang. Nyumbang apa ya? Itu lihat nggak jamnya? Ya lihat ayah yang belikan jam. Bukan, saya belikan baterainya. Oh alah. Udahlah, baterai diungkit-ungkit. Itu kejadiannya udah 20 tahun yang lalu. Masih diceritain kemana-mana. Tapi itu nggak ada di sini ya, tenang aja. Apakah selesai ayat ini 999? Tidak. Allah bilang,
sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah tambah lagi 2 bonus, yaitu dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mau dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah? Dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang isinya ustadz-ustadz misalnya gitu ya. Kita udah seneng banget. Masya Allah, saya suatu kehormatan diizinkan bisa satu grup WhatsApp dengan para ustadz-ustadz. Nah ini Allah bilang, aku masukkan kamu ke dalam rahmatku bersama hamba-hamba pilihanku. Keren atau keren sekali? Salah satu sabilul muttaqin, tanda orang bertakwa setelah Ramadan kemarin adalah semakin dermawan. Apa? Kulo saged maringi nopo. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Enak banget jadi orang dermawan itu. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya kasih ijazah doa mau? Ada yang mau dapat ijazah doa mau? Saya kasih doanya ya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Ini saya ijazahkan ke panjenengan semuanya, ajastukum. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Ingat ya doanya ya. Ini yang belum pernah dapat, yang sudah sering baca lagi, sering-sering, sesering mungkin minta sama Allah rezeki yang banyak, halal, berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Bisa pergi haji tanpa berhutang. Bisa punya rumah tanpa maksiat kepada Allah. Punya kendaraan yang bagus tanpa bermaksiat kepada Allah. Bisa menikah plus bulan madunya haji umroh tanpa bermaksiat kepada Allah. Bisa berangkat haji plus menghajikan orang lain. Wah. Bisa pergi umroh dan mengumrohkan orang lain. Itulah kenapa penting minta doanya banyak, halal dan berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sabilul muttaqin. Apa sabilul muttaqin tadi? Kulo saged maringi nopo. Kalau sudah sholatnya di masjid sabilul muttaqin, otaknya, hatinya, pikirannya, mulutnya selalu kulo saged maringi nopo. Sip? Matur nuwun sanget, matur sembah nuwun, kulo wangsul rumiyin. Itu 2,5 bulan ngapalkannya ya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Ada pantun menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jalan-jalan di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan, Ustaz Fanani, Dokter Fanani. Ya. Alhamdulillah. Ustaz Fanani.